Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini untuk pertama kalinya saya berbincang dengan sesama akademisi dari Universitas Kyoto, Profesor Aya Ikegame, dari Sekolah Pasca Sarjana Kajian Wilayah Afrika dan Asia di universitas saya sendiri di Kyoto. Aya, selamat datang. In Kyoto. Aya, welcome. Hai, Tingin Desiree. Thank you very much for saying yes to this. We were introduced. Terima kasih banyak sudah bersedia. Kita diperkenalkan oleh rekan dan teman yang sama, dan senang sekali untuk pertama kalinya bisa menghadirkan seseorang yang juga berada di Universitas Kyoto. Jadi, terima kasih banyak. Mungkin kita mulai dengan sedikit latar belakang Anda. Anda sebenarnya pakar Asia Selatan dan Asia secara umum, benar? And Asia in general, right? Ya, terbatin tenanin di bagian selatan. Jadi saya spesialis atas ilmu sosial. And you also keep very close eyes. Dan Anda juga terus mencermati apa yang terjadi secara politik di Jepang. Karena kita semua, kurang lebih, adalah makhluk politik di universitas. Bisakah Anda memberi kami sedikit pembaruan tentang posisi Jepang sekarang terkait perang Iran dan guncangan minyak yang juga sampai ke Jepang? Sejauh yang saya tahu, Jepang telah menggunakan cadangan strategisnya. Tetapi, sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini? But what's currently going on actually? Oke, jadi 97% minyak yang kita butuhkan masuk melalui Selat Hormuz. Jadi dibandingkan Eropa dan Amerika Serikat, kita benar-benar terpukul oleh perang terhadap Iran ini. Tapi pemerintah terus mengatakan kepada kita bahwa kita punya cadangan bensin yang besar untuk 178 hari, atau entah berapa hari. Sebenarnya tidak ada yang tahu. Jadi seharusnya kita merasakan dampaknya, Anda tahu, pengaruh dari kekurangan bensin ini. Tapi Edintis Bevena Family Service Agree, tidak ada ya, salah, tidak ada yang dikhawatirkan. There's nothing wrong. There's nothing to worry about. So most of people in Japan may not be. Jadi sebagian besar orang di Jepang mungkin belum merasakan dampaknya. Tapi sebenarnya ini memengaruhi kehidupan kita. Situasinya agak aneh karena pemerintah mengucurkan subsidi untuk harga bensin. Jadi harga bensin secara artifisial dijaga tetap sangat rendah. Seharusnya harganya mungkin 20-30% lebih tinggi daripada sekarang. Namun, kelangkaan nafta misalnya, yang merupakan produk sampingan dari bensin, menimbulkan banyak konsekuensi. Contohnya, banyak lokasi konstruksi terpaksa dihentikan karena memang tidak bisa pembating masyarakat. Tidak mendapat kepada masyarakat. Pancet, oke. Thinner, yes. So they can't really paint. Lebih tipis ya, jadi mereka benar-benar tidak bisa mengecat di dalam rumah atau di luar rumah. Lalu misalnya yang kami sebut kamar mandi unit. Jadi semua kamar mandi, bak mandi, pancuran dan sebagainya itu semuanya terbuat dari plastik. Dan mereka tidak bisa membuatnya lagi. Misalnya Toto, itu perusahaan nomor 1 yang membuat jenis kamar mandi, bak mandi, kitchenette dan sebagainya seperti ini. Mereka tidak bisa memasok, jadi pasokannya sudah terhenti. Benar, tetapi pemerintah masih menyangkal. Tidak. Kami punya nafta yang cukup. Kami bisa membuat cukup produk yang terkait minyak bumi. Namun sebenarnya orang-orang yang bekerja di perusahaan konstruksi dan di loh konstruksi mengeluh. Ya, akhir pekan lalu, untuk pertama kalinya saya melihat keripik kentang dalam kemasan berwarna perak di sebuah toko serba ada. Saya langsung berpikir, oh itu apa? Ternyata ya, mereka sudah tidak bisa membuat warnanya lagi. Jadi sekarang keripik kentang dijual dalam kemasan polos berwarna perak dan abu-abu. Ini seperti salah satu retakan pertama dalam cerita ini, bukan? Ya. Ya, tapi kemudian pemerintah mengatakan ini ulah kalbi. Ini perusahaan terbesar yang membuat keripik dan keripik kentang ini. Tapi pemerintah bilang tidak. Itu cuma aksi publisitas mereka. Sungguh mengejutkan. Jadi pemerintah benar-benar menyangkal adanya kelangkaan bensin. Ya.
how there were a couple of attempts by Japan. Ada beberapa upaya dari Jepang untuk mencari cara baru memenuhi pasokan mereka. Saya rasa, di satu sisi, mereka mencoba bekerja sama dengan Iran, dengan mengirim beberapa kapal untuk melintas. Di sisi lain, mereka juga mencoba kembali membeli sedikit minyak dari Rusia. Bisa Anda jelaskan, menurut Anda, berapa banyak atau seberapa banyak yang kita ketahui minyak yang benar-benar berhasil sampai ke Jepang? About oil that actually managed to reach Japan. Yeah, we don't know exactly because this is not. Ya, kami tidak tahu persis, karena ini belum tentu dilakukan oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan minyak secara individu berusaha melakukan yang terbaik. Dan menariknya, Jepang selalu punya hubungan yang baik dengan Iran, meski tidak banyak orang yang tahu soal itu. Entah bagaimana, Amerika Serikat mengizinkan kami melakukan itu. Dan ada alasan historis mengapa kami punya hubungan baik dengan Iran. Jadi pemerintah Iran terus mengatakan bahwa kalau kami meminta, kapal-kapal Jepang bisa melintas. Tetapi pemerintah Takaichi tidak pernah meminta. Jadi tampaknya perusahaan-perusahaan individu sedang bernegosiasi dengan pemerintah Iran. Beberapa kapal berhasil melintas, tetapi tidak semuanya. And so couple of ships went through, but not everybody. Jadi mungkin Takaichi sekarang berada di titik di mana dia berusaha seramah mungkin kepada Pak Trump. Di sisi lain, di tingkat bawah, mereka bergerak mati-matian dan mencoba melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk entah bagaimana menangani situasi ini. Yes, but that's really Ya, tetapi itu sebenarnya seperti setetes air di lautan. Jadi 2 atau 3 kapal yang berhasil masuk, tetapi jumlah bensin yang mereka bawa hanya cukup untuk sekitar 1,5 hari atau semacam itu. half in total something. So Jadi, bukankah itu menimbulkan semacam Anda tahu perasaan buruk terhadap Amerika Serikat? Karena ini benar-benar perang yang sama sekali tidak perlu, yang jelas dimulai oleh mereka, dan sekarang dampaknya cukup keras menghantam Jepang. Di satu sisi saya paham Takaichi tidak bisa mengatakan hal buruk. Di sisi lain sangat wajar kalau masyarakat menjadi sangat kesal. Apakah Anda punya informasi soal itu? Do you have any information about that? first of all, Japanese people are Pertama-tama, masyarakat Jepang tidak begitu sadar secara politik tentang apa yang sedang terjadi. Jadi sebenarnya Anda akan sangat terkejut. Kebanyakan orang Jepang tidak tahu apa yang terjadi di Iran. Mereka bahkan juga tidak tahu apa yang terjadi di Rusia atau Ukraina. Jadi begitulah situasinya. Mereka sangat naif secara politik, dan pemerintah benar-benar menyembunyikan berita ini. Media juga tidak memberitakannya secara besar-besaran. Jadi mereka tidak benar-benar menghubungkan apa yang terjadi di Iran dengan apa yang terjadi di Jepang. Misalnya nilai yen yang terus turun dan harga pangan yang naik. Mereka tidak benar-benar menghubungkan kedua hal itu. Jadi itulah yang sebenarnya menyelamatkan pemerintahan Takaichi. So that's actually saving Takaichi government. Hey, just a very quick note, the best way to support Hai, sekadar catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu dengan berlangganan berbayar di sana atau membeli beberapa merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Jadi, pada Desember tahun lalu, dia meraih kemenangan telak yang sangat besar, kan? Maksud saya, itu memang mengejutkan, terutama karena skalanya begitu besar. Dia membubarkan parlemen dan mendapatkan dukungan suara yang dia inginkan. Dia juga mendapat pengesahan yang lebih kuat daripada yang didapat Pak Abe pada tahun 2015 saya rasa, ketika dia memenangkan kemenangan telaknya. Ya, dan sekarang sudah 8 bulan. Dia berkuasa. Dia memiliki mayoritas 2/3. Bukankah sekarang saatnya partai oposisi mulai menggunakan beberapa hal ini untuk menggerus kepercayaan tersebut? Apa yang terjadi di panggung parlemen? confidence? What's happening on the parliamentary stage? Problem is the opposition parties are very weak. Masalahnya, And partai-partai oposisi sangat lemah dan bisa dibilang hampir hancur, terutama di majelis rendah. Jadi sebagian besar politikus veteran dari Partai Demokrat Konstitusional yang merupakan partai liberal, Anda tahu, berhaluan tengah kiri, praktis sudah tidak ada lagi di sana. there's nobody. Betul. Lalu ada sebagian dari Komeito, mantan Komeito, yang pada dasarnya adalah Soka Gakkai, salah satu sekte keagamaan terbesar di Jepang.
Para anggota parlemen mereka cenderung liberal, tetapi tetap berada di kanan tengah. Jadi mereka tidak selalu menyuarakan penolakan yang kuat terhadap pemerintahan Takaichi. Karena itu oposisi sangat lemah. Itulah sebabnya sentimen anti Takaichi belum diterjemahkan menjadi oposisi politik yang benar-benar kuat. Yeah, she's not in trouble at all over here. Ya, right? dia sama sekali tidak sedang menghadapi masalah di sini kan? Maksud saya, dalam 8 bulan, saya kira kemungkinan munculnya skandal atau hal serupa Anda tahu, masalah dengan perekonomian akan cukup besar. Dan karena dia menguasai segalanya kan, dia punya mayoritas 2/3, kemenangan besar. Jadi apapun yang terjadi, itu ada di pundaknya. Tapi sejauh ini, semuanya berjalan cukup mulus baginya, bukan? It's been pretty smooth sailing for her, hasn't it? Meskipun yang surat kabar dan surat online dan survei kata popularitas mengatakan bahwa popularitasnya menurun, bahkan sebenarnya turun cukup cepat. Itu sebagai itu sebabkan ia di meloloskan peraturan state park baru melalui parlemen peraturan itu sangat konyol. So unnecessary and so silly. Tell us about Time is like ini. Undang-undangnya itu menarik karena begitu unik. Bisa Anda jelaskan kepada kami? Can you tell us about it? Okay, so the three legislations very Jadi ada 3 regulasi yang sangat kontroversial. Sebenarnya tidak perlu dan sama sekali tidak mendesak. Tetapi entah bagaimana, dia berhasil meloloskannya. Salah satunya adalah regulasi tentang ibu kota pendamping. Jadi, kota-kota lain bisa dijadikan ibu kota pendamping selain Tokyo. Padahal kita tidak punya definisi hukum tentang ibu kota. Kaisar hanya pindah ke Tokyo pada masa restorasi Meiji. Namun tidak ada regulasi yang menetapkan Tokyo sebagai ibu kota Jepang. Meskipun kita punya undang-undang yang menyatakan bahwa kita bisa memiliki ibu kota pendamping. law saying that we can have sub-capital. So you have Nari, Jepang treks meest that visits itself in Ding, Leniv, Ninish Bladalthi Amarsmi, Sound. Okay, great. We can Oke, have- but then bagus, we kita don't bisa have punya itu, tapi kemudian kita tidak tahu berapa banyak ibu kota pembantu yang kita miliki. no Tidak ada pembahasan, dan uangnya berasal dari mana juga tidak ada pembahasan. no discussion. What does it So mean? What does she Apa yang ingin dilakukan kota-kota sub-ibu kota? Apa-apa yang lembaga meneku untuk bekerja di sini? Misalnya, entahlah, Kementerian Luar Negeri sekarang dipindahkan ke Osaka. Apa idenya? What's the idea? We don't know. There's no Kami tidak tahu, tidak ada pembahasan yang konkret. Tapi yang utama, Takaichi ingin mengucapkan terima kasih kepada Ishin. Ini adalah partai restorasi dari Osaka. Mereka partai regional. Mereka sangat agresif. Mereka adalah partai politik sayap kanan jauh. Mereka ingin Osaka memiliki status sebagai ibu kota. Baik, Agar merdeka masih memberikan boleh pajak daerah aktiva dengan hal dan pemerintah pusat. Is it also a little bit about pride, you know? apakah ini juga sedikit soal gengsi? Dalam bahasa Jepang, Tokyo sebenarnya satu-satunya prefektur yang disebut To. Dan Osaka selalu gak kesal karena Osaka itu Fu, kan? Mereka pasti ingin menjadi To. Apa ini soal itu? Semacam memberi mereka sedikit sesuatu untuk menyuap mereka agar tetap mendukung? In order to Yes. bribe them to keep them on board. Yes. Ya, no. Sat, tarat. But you know, this So has we- precedents. Tapi Anda tahu, ini juga ada presidennya kan? Banyak Perdana Menteri Jepang yang membangun Shinkansen, jalur kereta peluru berkecepatan tinggi, ke tempat-tempat yang entah kemana, hanya untuk memberi sesuatu kepada daerah pemilihannya dan mengucurkan uang ke sana. And shower money on them. Absolutely. Basically, Japanese economy is Tentu, not really Tentu, pada dasarnya ekonomi Jepang sama sekali bukan ekonomi kapitalis yang benar-benar kompetitif. Ini lebih seperti ekonomi yang berbasis subsidi. Jadi, kalau Anda bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah, Anda bisa menjalankan hampir apa saja, karena itu akses uang negara sangat penting. Jadi Osaka ingin melakukan itu, dan tentu saja ada semacam kebanggaan juga. Orang-orang Osaka ingin seperti Tokyo. Saya tidak tahu kenapa mereka punya rasa rendah diri seperti itu, tapi memang begitu. Tapi lucunya, kami berdua tinggal di Kyoto. Gubernur Kyoto baru-baru ini ditanya, apakah Anda akan mengejar status ibu kota pendamping ini?
karena begitu banyak gubernur lain yang mengangkat tangan, oh kami ingin menjadi ibu kota pendamping, kami ingin menjadi... Lalu gubernur ini, Pak Nishiwaki, berkata, Hence, we don't have to become a sub-capital. Everybody, I need to explain to you when the Semuanya, saya perlu menjelaskan kepada Anda. Ketika Kaisar pindah dari Kyoto ke Tokyo sekitar 150 tahun lalu, semua orang Kyoto berkata seperti, baiklah, kami akan menunggu sampai Anda kembali, karena kami tahu bahwa kami adalah ibu kota yang sebenarnya. Dan kalau Anda berjalan di jalan-jalan Kyoto, Anda masih sangat merasakan itu. Orang-orang hanya menunggu. Ibu kotanya ya, untuk saat ini hanya dipinjamkan. Tetapi semua orang di Kyoto menunggu. Mari mau store ibu kota siangnya. Ya. So they know where the real capital is, right? No, no, we don't have... Why makes buat ke kompleks inferior itu? Kan. And when the UN would press that... capital. So, But so it's just I smile. So Jadi much saya sering because tersenyum karena undang-undang pertama ini tampaknya murni mengakomodasi semacam persaingan konyol di dalam Jepang atau semacamnya. Dan tentu saja praktik mencari rente. Tapi itu yang pertama. Lalu kita punya 2 undang-undang lagi yang tidak perlu. Two more unnecessary two legislation. more unnecessary one. 2 lagi yang tidak perlu. Dan yang kedua adalah perlindungan terhadap bendera nasional. Jadi kalau Anda merusak bendera nasional, itu sekarang menjadi tindak pidana. Criminal offense. So burning, John, tayo mamajistin tribidel, embrace FT gardening. Harming, yeah, or Ya, harming, or atau merugikan, atau merusak. Tapi kita tidak tahu atau merusak bendera nasional. the national flag. Hmm. And the government will start saying the three Dan pemerintah akan mulai mengatakan hal yang sekali lagi benar-benar konyol ini. Kita punya, Anda tahu, yang kami sebut makan siang Okosama. Itu paket makan siang anak-anak. Isinya semacam nasi dengan saus tomat kecap, lalu mereka menaruh bendera kecil di atasnya. Biasanya itu bendera nasional. Bolehkah Anda membuangnya atau tidak? Can you discard it or not? Yeah. So this Is a T. Nani jenis undang no step tall. Yang Western home method is mad to membrelling kelompok nasionalis. Basis palmegras. among Absolutely. constituency. Absolutely. So Is juga sekadar ten a. and then Is twirl. Performative. Third one is the most controversial one, and Yang ketiga adalah yang paling kontroversial. Dan saya sudah membicarakannya selama berhari-hari, begitu juga banyak surat kabar besar lainnya. Ini soal aturan rumah kekaisaran. Mereka mulai mengatakan bahwa kita tidak punya banyak anggota keluarga kerajaan, keluarga kekaisaran, dan sebagian besar dari mereka perempuan. Sementara menurut konstitusi kita, hanya pewaris laki-laki yang bisa naik takhta, yang bisa mewarisi takhta. Jadi, untuk menambah jumlah anggota keluarga kerajaan dalam garis suksesi, itulah alasan yang dikemukakan bahwa kita perlu mengubah aturan rumah kekaisaran ini. Dan kita semua berpikir, cara termudah adalah mengizinkan perempuan menjadi kaisar atau permaisuri. Dan kita semua menyayangi Putri Aiko saat ini. Semua orang menganggap dia seperti permata. she's like everybody thinks she's like a gem. Yeah, she's the this sets only- up with string. only daughter, Only- the Puske saat sinist. Emperor. only child of the crown. Knowledge shows the prices the way tini. It's Einstein weren't ever to see both ways before Yilith and birth new Yilith covered before. I remember the 30th slum. But they're not. Yes. And the new change. Ya. the Takaichi government Dan perubahan baru yang gak didorong pemerintah Takaichi melalui parlemen memastikan bahwa dan masuk ke dalam urutan suksesi. on the line. Jadi yang mereka usulkan sebagai gantinya adalah mendatangkan beberapa anak laki-laki atau paman, saya tidak tahu, beberapa pria. Some boys or uncles, I don't know, some Where's that all? very recent, very far. Kerabat yang sangat jauh, sangat jauh. Mereka berasal dari keluarga cabang atau klan cabang yang terpisah sekitar 650 tahun lalu. Dan mereka mengklaim semuanya berasal dari garis laki-laki. Jadi mereka benar-benar tidak ingin ada siapapun yang, maksud saya dari segi kekerabatan, sangat dekat dengan kaisar saat ini. Tetapi kalau hubungan kekerabatannya melalui garis perempuan, itu tidak dianggap bernilai. They were related through female lines, there's no value.
So And it has the to be on the fascinating mainland. the fascinating thing is that Hal yang menarik adalah Sanai Takaichi merupakan Perdana Menteri perempuan pertama Jepang. Dan Perdana Menteri perempuan pertama itu memastikan bahwa tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah, ada kaisar perempuan. Jadi ini salah satu hal yang membuat Anda bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Tapi dia membela itu kan, dia membelanya habis-habisan. But she defended that, right? She defended that very hard. Yes, yeah. It's just Ya. and other Ini thing benar-benar is, luar when you biasa. talk about Dan hal lainnya ketika kita bicara soal adopsi, pada dasarnya ini memungkinkan seseorang dari kerabat yang sangat jauh, misalnya dari 650 tahun lalu, dan yang selama puluhan dekade hidup sebagai rakyat biasa, untuk diangkat dan diadopsi ke salah satu dari, sekarang ada 4 keluarga kerajaan yang masih berkerabat 4 klan ini. Mereka bisa mengadopsi, tetapi keluarga kaisar tidak bisa. Jadi, ketika Anda mendengar soal adopsi, pikiran yang wajar adalah, oke, kaisar saat ini bisa mengadopsi seorang anak laki-laki dari kerabatnya. Itu masih agak masuk akal. Tapi bukan begitu. Kaisar tidak diizinkan melakukannya. Adik laki-lakinya juga tidak diizinkan. Namun 4 keluarga lainnya bisa mengadopsi karena mereka hanya memiliki anak perempuan. Dan putra adopsi ini bisa menikahi siapa saja dan memiliki seorang putra. Lalu putra itu bisa menjadi kaisar di masa depan. can become the future emperor. So is there? I mean, this is so bizarre that I Jadi maksud saya, ini sangat aneh sampai saya bertanya-tanya, apakah masih ada pertikaian internal di salah satu lembaga ini yang sebenarnya tidak banyak kita ketahui. Dan Anda tahu ada yang disebut Badan Rumah Tangga Kekaisaran. Ya, badan ini cukup besar. Mereka punya banyak uang karena juga menguasai banyak tanah dan sebagainya. Dan kita sebenarnya, ini seperti kotak hitam. Kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. Merekalah yang mengelola kaisar. Dan bagi saya, sangat masuk akal jika ada faksionalisme politik di dalam badan ini. Lalu sekarang ini menjadi salah satu momen ketika faksionalisme itu muncul ke tingkat politik, karena mereka membutuhkan perubahan dalam undang-undang. Apakah itu yang sedang terjadi? Sekali lagi, ini sama sekali tidak perlu. Again, like this is utterly unnecessary. It is utterly unnecessary, but the most controversial thing is Itu sama sekali tidak perlu. Namun yang paling kontroversial adalah, benar, Anda mungkin membayangkan Badan Rumah Tangga Kekaisaran punya suara soal ini, tetapi tidak. Kaisar sendiri tidak punya suara, karena ia tidak benar-benar bisa mengomentari isi pun berkaitan dengan keluarganya sendiri, namun ia tidak diizinkan. Itu hal mengejutkan lainnya. Dan tentu saja dengan cara yang sangat abstrak, ia menyatakan harapannya agar perubahan baru ini mendapat pemahaman dari rakyat. Hampir menyiratkan bahwa ini tidak akan populer. Dan ia tahu ini tidak populer, ia menyampaikan pendapatnya. Tapi kemudian Anda tahu, mereka Takaichi dan semua orang mengabaikannya. Namun yang paling kontroversial adalah 4 keluarga ini yang bisa mengadopsi anak laki-laki itu di suatu tempat. 2 di antaranya adalah kerabat Aso, Pak Aso. Aso's relative, Mr. Aso. With Smine and Thee. Former finance, and he was briefly prime minister once. Mantan Menteri Keuangan dan pernah sebentar menjabat sebagai Perdana Menteri. Dia punya kekuasaan besar di dalam LDP. Pada dasarnya, dia adalah penentu raja. Dia yang membuat Takaichi menjadi Perdana Menteri. Jadi Takaichi tidak bisa menentang keinginannya. Dan ini benar-benar keinginannya yang sangat kuat. Adik perempuannya menikah dengan salah satu anggota keluarga kekaisaran, lalu suaminya meninggal. Ketika dia meninggal, mereka hanya punya 2 putri. Yang mereka lakukan adalah menjadikan putrinya sebagai kepala keluarga, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau dia bisa menjadi kepala klan Mikasa no Miya, mengapa Aiko, putri Aiko, tidak bisa menjadi anggota keluarga kekaisaran? Tidak ada logikanya. Tapi bagaimanapun, dia memungkinkan hal itu tanpa diskusi apapun dengan rakyat. Jadi saat ini, adik perempuannya dan keponakannya memiliki 2 rumah tangga kerajaan ini, dan mereka bisa mengadopsi seseorang. And they can adopt somebody. Taro Aso, you smart. Taro Aso, rubah cerdik. Jadi Anda bukan cuma penentu raja dalam politik, Anda juga akan menjadi pembuat kaisar secara harfiah. Ini seperti Anda tahu, sekali lagi, konsolidasi kekuasaan, resmi dan tidak resmi, di tangan satu klan ini. Apa nama resmi mereka? Yang What is their official name?
Aso? Asotaro. Asotaro, tetapi sering prods, berkiti, yang xenomia. Mikasanomiya. Yeah. Mikasanomiya. Okay, so the Mikasanomiya. are Okay. currently, Ay Mika Amelisi ini stem mode and late say. And until with Kem Morang, Taraso gadit Yoshida kan? Yoshida, right? Yes. Or Ya, ya. Melalui garis keturunan perempuan Anda tahu. Melalui garis keturunan perempuan, jadi So, Yes. so de facto. Ye choose this fakta. Garis keturunan impuan sebenarnya cukup penting. Dan mereka beritahu dia. Tapi emis ligaman setini that is stray scheme stuff 3 flight claw clown score program. Family clan Absolutely. games. Absolutely. That's what we imagine. And the Tentu, reason- itulah yang kami bayangkan. But the reason- Dan alasannya, ini memang hanya spekulasi, tetapi alasan kami berpikir bahwa kelompok sayap kanan bahkan bukan sekadar sayap kanan, melainkan lebih seperti faksi kanan jauh di LDP, ingin menyangkal garis yang dianut Kaisar Showa serta Kaisar era Heisei dan Reiwa saat ini, adalah karena mereka begitu dekat dengan gagasan tentang konstitusi damai, dan secara spiritual, khususnya Kaisar Heisei dan Kaisar saat ini. Yang dilakukan Kaisar Heisei adalah tampaknya memikirkan secara mendalam apa makna Kaisar di Jepang pasca Perang Dunia Kedua dalam kaitannya dengan konstitusi damai dan seperti apa seharusnya monarki konstitusional itu. Jadi, yang ia lakukan adalah mengunjungi semua bekas medan perang-perang Dunia Kedua, termasuk beberapa pulau terpencil di Pasifik Selatan dan Pasifik Barat. Ia pergi ke sana mengakui perang yang mengerikan itu dan juga mengakui semua korban tewas dari semua pihak. Bukan hanya Jepang, tetapi juga Amerika Serikat dan pihak-pihak lainnya. Lalu ia berdoa untuk perdamaian. Jadi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa meminta maaf, tetapi ia berdoa. So he can't do anything. He can't apologize. But he can pray. And this is something that is often. Dan ini suatu disering disalaf bayis de langri. Keteng borang menu, Kaisar adalah simbol nasionalisme militaristik Zborin. Tigi mam gitu masa widu. Di memang itu indik thrangin. But not for the last two. So the Jadi Kaisar Showa kakek dari Kaisar Showa itu, beliau adalah Well, he was the emperor during the war, right? He was Dia adalah kaisar pada masa perang, bukan? Dia orang yang nyaris digantung oleh MacArthur, tetapi kemudian tetap hidup. Lalu putranya. Kita tahu putranya pada dasarnya seorang sosial demokrat dalam hati, yang turun tahta itu. Dan yang sekarang juga begitu. Hatinya berdetak di sisi kiri, begitulah bukan di sisi kanan. Dan ini sesuatu yang ingin diubah oleh kelompok-kelompok seperti ASO, para nasionalis sayap kanan. Namun, saya juga harus mengatakan, Kaisar ini sukses membawa fall grace-nya, youth. Dan dia tidak sering melakukannya. Selam dalam tahun terakhir, memakin mendopeng pikiran mereka. For the last 8 years, they never spoke their minds. No. So the current one. Tidak. Tidak. Jadi yang sekarang ini pada dasarnya, dia benar-benar mengikuti jejak ayahnya. Jadi misalnya Aso dan Takaichi benar-benar tidak ingin dia berbicara atau bahkan menyampaikan pidato resmi. Anda tahu mereka menyebutnya Sabda Kehormatan Kaisar. Beberapa bulan lalu ada upacara untuk memperingati 100 tahun era Showa. Kaisar dan permaisuri diundang. Jelas, mereka adalah tamu utama. Dan biasanya dalam acara seperti itu dia akan menyampaikan pidato resmi. Tapi kali ini tidak terlihat. In pada prestasi He wasn't allowed to speak. This is unprecedented. Yeah, no, but people must understand under the Japanese Tidak. constitution, Tetapi orang harus memahami ini. Berdasarkan konstitusi Jepang, tidak seorang pun dipaksa melakukan pekerjaan dalam bentuk apapun, kecuali satu orang. Kaisar Jepang harus menjalankan tugas-tugasnya. Dan untuk mengundurkan diri, ia memerlukan perubahan undang-undang. Ketika Kaisar sebelumnya ingin mengundurkan diri, ia juga memerlukan perubahan undang-undang. Dan sebenarnya, parlemen memastikan bahwa undang-undang itu diubah hanya untuk dirinya, karena tidak setiap kaisar boleh diizinkan mengundurkan diri kapanpun mereka mau. Jadi bahkan kaisar saat ini pun terikat pada pekerjaannya dalam sebuah korset yang sangat-sangat ketat. Satu-satunya budak di Jepang mengenakan jubah kebesaran. Where's, Yeah, the absolutely. mantle. Yeah, they don't have any human rights, we would say. Ya, bisa dibilang mereka tidak punya hak asasi manusia. Tentu saja mereka tidak bisa memilih dalam pemilu. Tapi mereka bahkan tidak diizinkan memiliki harta pribadi.
Maksud saya, monarki Inggris punya aset yang sangat besar, dan mereka bisa membelanjakan uang kurang lebih sesuka mereka. Tentu saja, citra mereka di mata publik itu penting, jadi mereka tidak benar-benar menghamburkan uang secara gila-gilaan, tapi tetap saja mereka punya uang yang sangat banyak. Dan saya ingat, Ratu Elizabeth pernah memberikan sekitar 1 atau 2 juta pound hanya untuk mengadakan pesta ulang tahun salah satu cucunya, atau semacam itu. Keluarga kerajaan Inggris punya uang sebab di Jepang. Mereka menikah hidup yang sangat sederhana. In Native Brussels, Dan mereka diizinkan ke Anda. Tentu saja. Tentu saja. No, it's quite fascinating, because tidak. Ini cukup menarik, karena itu sebenarnya sudah berlangsung jauh lebih lama. Maksud saya, sejak keluarga Tokugawa mengambil alih kekuasaan 350, hampir 400 tahun lalu, kaisar pada dasarnya hanya menjadi aset yang diparkir. Dan sampai sekarang pun, dia masih aset yang diparkir. And he still is a parked asset. Yes, absolutely. Ya, tentu saja. Tapi pada saat yang sama, masyarakat mencintai kaisar dan permaisuri saat ini. Dan kita semua tahu permaisuri saat ini Masako, betapa ia menderita ketika menikah dengan keluarga kekaisaran ini. Padahal, dia orang yang sangat-sangat cerdas. Dia kuliah di Tode, lalu di Oxford dan Cambridge. Dia bisa berbicara entah berapa banyak bahasa, dan dia cantik. Dia juga diplomat papan atas. Dia akan menjadi orang yang sangat-sangat penting di Kementerian Luar Negeri. Tapi Kenan, ketika kaisar ini masih menjadi putra mahkota, dialah pilihannya. Jadi dia meyakinkan Masako untuk menikah dengannya. Dan Masako melakukannya. Dia menderita hanya karena dia tidak bisa menghadirkan anakku. She couldn't have a boy. That's Yeah. really Yeah. Ya, dia banyak sekali dikritik, dan dia mengalami depresi dan sebagainya. Tentu saja. Dan seolah-olah secara terbuka, orang diizinkan untuk menghujatnya, kan? Anda tidak mengkritik kaisar atau keluarga kekaisaran, tetapi entah bagaimana, seorang rakyat biasa yang menikah dan datang dari luar, dia dicaci maki selama bertahun-tahun. For many years. tend to. Although actually Mereka cenderung begitu. Meski sebenarnya anggota keluarga kerajaan, anggota keluarga kekaisaran juga dikritik. Jadi ya, tapi kasusnya mengerikan. Ya, dan itu terjadi dalam lingkungan istana kekaisaran. Mereka benar-benar tidak ingin dia misalnya mengunjungi negara-negara asing. Anda tahu, oh tidak, kamu belum punya anak laki-laki, jadi tetap di rumah. Usahakan punya anak laki-laki. Make a get boy. pregnant, make a boy. Okay, so what this tells us is that Oke, jadi ini menunjukkan bahwa keluarga kekaisaran dan sistem kaisar patriarkal akan tetap berlanjut. Tetapi orang-orang di balik kemapanan politik saat ini berusaha mengarahkannya ke sosok yang lebih selaras secara ideologis. Mereka sedang bermain untuk jangka panjang. Maksud saya ini permainan lintas generasi, kan? Tapi mereka sedang mengupayakannya. Jadi, apa yang ini katakan tentang proses politik saat ini? Karena salah satu kekhawatirannya tentu saja adalah pemerintah akan segera berusaha mengubah konstitusi perdamaian Jepang. Konstitusi itu dalam pasal 9 menyatakan bahwa Jepang melepaskan perang dan tidak akan memelihara angkatan bersenjata reguler. Padahal sebenarnya mereka sudah memilikinya, hanya saja disebut pasukan bela diri. Jadi, banyak kalangan sayap kanan ingin mengubahnya secara permanen dan mengatakan bahwa Jepang harus menjadi negara normal, harus punya tentara normal. Sampai di mana pembahasan itu sekarang? Where are we on that discussion? Yeah, so we assume that why Takaichi Ya, and Aso, all these Jadi kami guys berasumsi are bahwa alasan Takaichi dan Aso atau kubu LDP yang sangat kanan ini tampaknya tidak menyukai kaisar saat ini maupun kaisar sebelumnya dalam hal itu adalah karena mereka menyebarkan berbagai pesan damai dan juga menyatakan penyesalan atas apa yang terjadi selama perang, terutama di Asia, kawasan Asia Pasifik dan Tiongkok. Asia-Pacific region. Jadi mereka tidak menginginkan itu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mereka bisa membawa seseorang yang sangat bersimpati pada politik sayap kanan untuk menjadi kaisar, mungkin bukan kaisar berikutnya, tetapi kaisar setelah berikutnya. Lalu mereka konstitusi perdamaian. Jadi setidaknya Then they can change the peace constitution. So Because at least yeah,
I mean, this would be huge, right? One of the things. Maksud saya ini akan sangat besar, kan? Salah satu hambatan untuk mengubah konstitusi perdamaian adalah bahwa Anda memerlukan referendum publik untuk itu, untuk mengubah konstitusi. Setidaknya menurut pandangan yang berlaku saat ini. Mereka juga sedang berupaya menyerang hal itu. Tetapi pandangan yang berlaku saat ini mengatakan, tidak, sebenarnya konstitusi menyatakan bahwa Anda memerlukan referendum publik. Kalau Anda punya seorang kaisar yang berkata, "It's Eisenstein-Thies, if you tomorrow put mad ring before Like huge swaths of the population. Jadi det ser ut som det är med det. These things more were to. That's. Ya, vilket ting då då? Namstep ties. But they really opened the Namun dengan melakukan ini, mereka benar-benar telah membuka kotak Pandora. Dan terutama perubahan aturan keluarga kekaisaran ini sangat tidak populer dan sangat dikritik. Bahkan Yomiuri Shimbun yang Anda tahu hampir seperti corong LDP. Itu sangat berhaluan kanan. Saya tidak sanggup membaca Yomiuri Shimbun, Anda tahu, saya tidak tahu padanannya, tapi itu surat kabar yang sangat berhaluan kanan. It's a very right-wing newspaper. Ya, bayangkan saja. Misalnya Partai Republik yang menjalankan The New York Times. Lindsey Graham, mendiang Lindsey Graham, yang menjalankan The New York Times. Seperti itulah Yomiuri di Jepang. Yeah, exactly. It's very much, Ya, tepat sekali. Mereka sangat bisa dibilang berada di kanan tengah. Tapi mereka mengkritiknya habis-habisan. Mereka bahkan melakukan semacam survei untuk mengetahui berapa banyak orang yang ingin mengubah lagi aturan rumah tangga kekaisaran ini agar memungkinkan adanya kaisar perempuan. Dan 85% orang menjawab ya. And 85% of people said yes. Oh wow. That's huge. And Itu so sangat Yomiuri besar. Shimbun don't Jadi like Yomiuri it. Shimbun And tidak menyukainya. that's again Lalu my Nikkei opinion. yang sekali lagi hampir menjadi corong LDP, dan Anda tahu, kalangan pebisnis sangat condong ke kanan tengah menentangnya. Hanya Sankei Shimbun, Sankei itu seperti Fox News yang ultra kanan, hanya Sankei Shimbun yang mendukungnya. Only Sankei Shimbun supported it. Well, it's fascinating because Nah, ini menarik. Artinya, ini juga menarik karena klan Aso dan klan-klan keluarga ini duduk begitu tinggi di takhta, sehingga mereka benar-benar bisa melakukan itu. Mereka bisa memainkan permainan semacam ini karena seluruh mesin yang ada di bawah mereka. Ya, tapi maksud saya, tentu saja Takaichi, saya tidak membayangkan dia sangat senang melakukan itu. Pertama, dia sendiri seorang perempuan. Kedua, Anda tahu, ya pada dasarnya, dia berada di posisinya sekarang karena Tuan Aso dan karena dukungan itu. Namun, bukankah Anda ingin menjalankan kebijakan-kebijakan lain? Karena ini bukan kebijakan yang dia bicarakan ketika dia mencalonkan diri. Jadi apakah ini juga memberitahu kita sesuatu tentang Perdana Menteri? Di atas kertas, Anda bisa sangat berkuasa, tetapi di balik layar, Anda tetap bergantung pada para tokoh kuat di partai. Depend on the kingpins in the party. Sure. She's particularly Ya. vulnerable. Dia memang berada dalam posisi yang sangat rentan, tapi saya tidak yakin dia punya jati diri. Dia seorang politikus, entahlah. She doesn't believe Menurut in saya dia tidak percaya pada apapun. Dia tidak punya ideologi sendiri tentang apa yang ingin dia capai. Dia ingin populer dan ingin berkuasa. She wants Tapi to be selain itu, popular, and she wants to be in power. But apart from that, Yeah, it's funny. I don't know. Saya tidak tahu. Lucu juga, karena satu hal yang paling membuat dia terkenal saat ini adalah dia terus-menerus mengulang betapa kerasnya dia bekerja dan bahwa dia hanya tidur 2 atau 3 jam setiap malam. Tapi justru itulah yang dia banggakan. Itulah yang dia tunjukkan. Ya. Yes. I think, ya, saya rasa ada banyak teori soal itu. Salah satunya dia berpikir bahwa Anda tahu itu akan menaikkan lagi popularitasnya. Banyak orang bersimpati kepadanya karena itu hanyalah kebohongan sederhana. Dia berkata, biasanya saya tidur 0 sampai 3 jam. Bagaimana seseorang bisa bertahan hidup? How can one Nomad stem pun bisa berlari seperti T. No. Taba, terus. Install lagi. Mereka sedang sepiro Ibu Thatcher. Mrs. Thatcher. Sing.
She admired Mrs. Thatcher, and the Thatcher. Ia mengagumi Thatcher, dan Thatcher terkenal ya memasak sesuatu untuk stafnya atau semacamnya. Citra bahwa meskipun ia seorang Perdana Menteri, ia juga ibu rumah tangga yang baik. Jadi mungkin ia mencoba melakukan itu. Kita tidak tahu, tapi itu tidak berhasil. Banyak orang justru menganggapnya mengerikan. Aneh. Ya, benar-benar aneh. Actually, weird. Yeah, just weird. What about her foreign policy? I mean, she had this huge. Bagaimana dengan kebijakan luar negerinya? Maksud saya, dia membuat kesalahan besar, menurut saya, sebelum membubarkan parlemen. Saat itu, ketika dukungan parlemen untuknya masih lebih lemah, sekitar 2 atau 3 minggu sebelumnya, dia mengatakan hal yang mengerikan di parlemen saat menjawab pertanyaan dari oposisi. Dia berkata bahwa ya, jika Angkatan Laut Cina menyerang Taiwan, maka itu akan menjadi keadaan darurat nasional di Jepang, dan dia akan bisa menggunakan JSDF, pasukan bela diri Jepang, untuk itu. Dan ini membuat Cina sangat marah, sampai-sampai reaksinya bahkan mengejutkan saya. Teman-teman saya yang orang Cina harus menjelaskan kepada saya betapa dalamnya dia baru saja menyentuh sesuatu yang benar-benar dibenci Cina. Bagaimana soal itu? Bagaimana perkembangannya? What about that? How did that develop? That was very typical of Takaichi behavior. Itu sangat khas perilaku Takaichi. Dia tidak mengikuti naskah. Dia hanya mungkin karena dia berasal dari kubu Abe atau apa, saya tidak tahu. Anda seharusnya tidak mengatakan apapun tentang Taiwan. Tahu meskipun para pendahulunya tidak pernah melakukannya. Tidak pernah. Bahkan Abe juga tidak. Jadi dan dia mungkin tidak menyadari betapa seriusnya hal itu. And she didn't probably realize that how serious that would be. Jadi, maksud saya, penafsiran saya juga, ini adalah sebuah kekeliruan. Dia salah langkah, dan kemungkinan besar dia menyesalinya. Tapi tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya. Begitu sudah terucap, ya sudah. Tidak bisa ditarik kembali. Ya. Ya. Ya, ini di sisi lain. Menurut saya, ini adalah epor of walid. Ini sering diamsalith. Benar kedua. Is that about right? Yes, I think she was told Yeah. off. Saya rasa dia dimarahi oleh Trump sendiri. Dia menerima telepon dan dia dimarahi karena bahkan bagi Trump itu adalah sesuatu yang tidak akan dia sentuh. He wouldn't touch. Yeah, and internally, the one thing is talking to Ya, dan secara internal, Anda tahu, satu halnya adalah ketika berbicara dengan rekan-rekan dari Tiongkok, mereka menafsirkan ini dengan sangat-sangat keras. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa Jepang masih menyimpan kebencian terhadap Tiongkok dan sebenarnya ingin mempersenjatai diri lagi untuk melawan Tiongkok. Saya terus mengatakan kepada mereka, itu sebenarnya bukan yang diinginkan Jepang. Jepang saat ini tidak punya keinginan menurut saya untuk melakukan mendekati perang dengan Tiongkok. Namun, bagaimana Anda menafsirkan posisi LDP terhadap kebijakan luar negerinya? Karena ada militerisme dan ada peningkatan anggaran pemerintah untuk pertahanan. Jadi bagaimana Anda menafsirkan apa yang sedang terjadi saat ini? So how do you interpret what's currently going on? LDP is not the LDP bukan partai politik yang benar-benar padu, kan? Di dalam LDP ada berbagai faksi. Pada dasarnya LDP terdiri dari banyak faksi. Itu hanya sebuah wadah. Jadi tentu saja ada yang berpandangan bahwa kita harus melakukan persenjataan kembali. Misalnya mantan Perdana Menteri Ishiba. Ishiba cukup sentris dan cukup liberal. Tetapi saya rasa dia tetap berpikir bahwa kita seharusnya memiliki angkatan bersenjata. Namun itu sebagai penangkal, bukan untuk menginvasi atau menyerang siapapun, melainkan agar lebih mandiri dari Amerika Serikat. Ya, saya itu posisinya. Dan tentu saja, kelompok yang jauh di kanan tengah punya agenda yang berbeda. Right of the center has different agenda. And another thing is that Takaichi, really far. Dan satu hal lagi Takaichi, Anda tahu, kubu LDP yang benar-benar sayap kanan itu pada dasarnya ingin menyenangkan para pendukung mereka. Mereka hanya ingin mendengar bahwa kita bisa melawan Tiongkok. Itu konyol, benar-benar tidak realistis. Dan memang konyol. Kita tidak bisa dan kita tidak seharusnya melakukannya. Secara ekonomi, Jepang dan Tiongkok sangat saling bergantung. Kita tidak bisa bertahan tanpa Tiongkok. Tiongkok tidak bisa bertahan tanpa Jepang. Bertempur berarti menghancurkan identitas. Fighting is just self-destruction.
On my channel, a couple of people will Di now kanal say, saya, sekarang mungkin ada beberapa orang yang akan bilang, tidak, itu tidak benar. Jepang tidak bisa bertahan tanpa Tiongkok, tetapi Tiongkok bisa tanpa Jepang. Di mana saja bidang yang benar-benar saling bergantung. Maksud saya, tolong jelaskan ketergantungan ekspor-impor itu. Sektor mana yang Anda pikirkan? Which sectors are you thinking about? All the sectors, but particularly like rare earth. Semua sektor, tapi khususnya tanah jarang dan mineral langka. Kita bergantung pada Cina. Ya, dunia bergantung pada Cina, kan? Dan Takaichi mengirim semacam ekspedisi. Mereka menggali jauh di dasar laut entah di mana, lalu bilang, oh kami menemukan mineral langka di sana. Tapi bagaimana Anda memurnikan semua lumpur dari laut dalam itu? Pertama-tama, menggali jauh di dasar laut itu secara ekonomi ya, tidak layak. Dan juga sangat merusak lingkungan. Lalu kita harus memurnikannya. Itu sekali lagi sangat merusak lingkungan. Jadi kita akan bergantung pada China, yang mungkin bisa melakukannya ya dari segi lingkungan dan hak asasi manusia. Itu tindakan yang sangat-sangat mencurigakan. Dan kita semua akan bergantung pada hal itu. Jadi itu satu hal. Hal lainnya adalah investasi dari perusahaan-perusahaan Jepang. Memang beberapa perusahaan manufaktur karena biaya tenaga kerja di Tiongkok meningkat, sebenarnya pindah dari Tiongkok ke Vietnam, lalu dari Vietnam ke Kamboja, dari Kamboja ke Myanmar, mungkin sekarang ke Bangladesh atau India. Sebagian dari mereka menarik diri. Tetapi tetap saja sebagai pasar, Tiongkok tidak masuk besar terbesar secara besar kita, dengan kita, dan yang mungkin ya tidak membantu bertahan. Tapi dapat mereka tahu kayak kita mereka juga tunggu potensi cepat. Japanese investment as well. Yeah. So I mean, it's definitely clear. Maksud saya, jelas bahwa kedua negara akan sama-sama diuntungkan jika memiliki hubungan yang baik, atau setidaknya hubungan yang cukup baik. Dan di Universitas Kyoto, kami punya banyak mahasiswa Tiongkok yang sangat cemerlang. Memang jumlahnya banyak. Salah satu hal yang memberi saya harapan adalah saya tidak melihat adanya penurunan jumlah mahasiswa ini. Maksud saya, anak-anak muda Tiongkok yang cemerlang masih datang ke Kyoto dan ke Jepang untuk belajar dan sebagainya. Dan saya pikir yang Jeffries kami tetap operational grow. Iu turut geresektuo athwer perform mahasisip tang telopusar ang pom wari nema. Market of students is a declining market. absolutely. Tentu. Yeah, but then, Tentu. some right-wing Ya, tapi kemudian Anda tahu sebagian kalangan kanan dan mereka yang sebenarnya tidak begitu memahami apa yang sedang terjadi, merasa tidak nyaman dengan kebangkitan Tiongkok ini. Anda tahu, beberapa generasi, bahkan generasi yang lebih muda, ingin menganggap Tiongkok sebagai negara kelas 2 dan Jepang sebagai negara nomor 1 di Asia. Padahal itu sudah tidak lagi demikian. Tetapi mereka masih ingin mempercayainya. Jadi- and so It's silly. I mean, if one thing Itu they could- konyol. they could be Maksud saya, justru keduanya bisa menjadi saudara yang luar biasa. Begini, kalau Anda pernah pergi ke Shanghai, saya baru-baru ini ke sana. Shanghai juga banyak mengambil inspirasi dari pembangunan kota Tokyo dan sebaliknya. Maksud saya jelas, mereka saling menginspirasi, kan? Jadi itu hal yang konyol. So, absolutely. it's a silly That's for thing. centuries. That's for Itu instrumen belum terhadap abad. Dia benar-benar maskernya dari Tiongkok. China. Yeah, all of So the Casternes, right? Most All of the the food. characters. Yes, Buddhism. Semua karakter itu, ya Buddhisme, Anda tahu semuanya. Jadi sungguh konyol kalau ada hal seperti ini. Tetapi Takaichi bisa memanfaatkan semacam rasa rendah diri kita ini, atau semacam ketidakpastian bahwa Anda tahu Jepang sedang menurun dan populasinya berkurang, ekonomi mengalami stagnasi selama 30 tahun terakhir. Dan jelas selama masa itu ekonomi Tiongkok terus naik dan naik. Lalu turis-turis Tiongkok datang dan Anda tahu memborong Jepang. Orang-orang tidak mau tegar itu. Dan mereka hidup dari tapi menyusut desa. Don't want to hear that, and they want to block it, but they can't. Yeah, but again, it's a Ya, silly tapi thing sekali to lagi, do. itu tindakan yang bodoh. Maksud saya, sekarang Anda punya banyak, terutama sekarang nilai yen Jepang sedang menurun. Yuan Tiongkok meningkat. Jadi semakin murah bagi wisatawan Tiongkok untuk datang ke sini.
Dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat baik bagi Jepang. That's actually something very good for Japan, for That's what the no tourism many people industry. think. Absolutely. Bagi industri pariwisata, So, I'm sure tentu those saja. industries Tapi are saya benefiting yakin from industri that. pariwisata sangat diuntungkan oleh wisatawan Tourists in Tiongkok. big way. Namun, They don't mereka say tidak anything, mengatakan they just apa-apa. Mereka hanya diam just soal keep itu. quiet Karena about kalau it. tidak, mereka akan mendapat kecaman. Yeah. Because otherwise they will get a backlash. So what is your assessment though of Jadi, the bagaimana security penilaian Anda terhadap of kebijakan keamanan Japan, Jepang dengan again, meningkatnya with belanja increased, persenjataan dan juga produksi rudal dalam negeri, spending serta on hal-hal semacam weaponry itu? and also indigenous Saya selalu production mengatakan, of ketika berbicara dengan stuff and rekan-rekan whatnot, dari luar I keep negeri, telling bahwa my menurut saya, talk Jepang to merasa colleagues, ancaman dari Cina tidak sebesar ancaman yang mereka China, rasakan dari Korea I have Utara. a feeling Saya Japan pikir is Korea less Utara aggressive benar-benar than membuat China Jepang if sangat it comes to North ketakutan Korea. karena North Korea retorikanya dan actually bom scares the nuklirnya. hell out of Saya risna orang Japan Jepang, because idap of titakut the takutin rhetoric no au and kidrek the afgan nuclear muber bombs. I don't gemaka. think the Japanese have the And same tal, kind of thorgnip fear koruth that fora. China No, I might think that fits lose threat them. boo. But North Korea is they're really Mm. scared of it, right? It's interesting that we don't know. Menarik bahwa kita tidak tahu North Korea Korea Utara will akan do, melakukan right? apa, kan? That's a Itu kind of cukup scary thing. menakutkan. Tapi But entah for bagaimana me, media I tidak don't think terlalu that menyoroti hal matters itu. much. Karena Because kalau otherwise we tidak, can't live kita tidak bisa hidup di in negara this ini. country. Korea Utara yang gila itu Because terlalu it's dekat. crazy. Mereka mungkin Korea saja menjatuhkan bom might nuklir ke rape us, kita, and dan kita tidak we don't tahu. know. Jadi menurut saya But isu I itu think agak that it's diredam. kind of Tapi toned tidak ada down, yang benar-benar I think. berpikir But bahwa Cina akan nobody menginvasi really Jepang. thinks that Saya rasa China tidak will ada yang invade membayangkan Japan. itu. Tapi saya merasa sebagian orang sayap kanan ingin merasa lebih kuat secara militer dan ingin agar orang lain takut pada Jepang atau setidaknya menghormatinya. Itulah sebabnya mereka ingin punya angkatan bersenjata yang layak seperti negara-negara lain dan seterusnya. Tapi sebenarnya masalah yang benar-benar serius adalah bahkan pasukan bela diri yang praktis adalah angkatan bersenjata, tetapi tidak bisa kita sebut angkatan bersenjata, kita menyebutnya pasukan bela diri. Mereka kesulitan merekrut adik muda. They were struggling to recruit young people. Ya, They can recruit only Men wes kita akan rekrut ke 60% hidimlah wurin wag kita pura kerjakan. And penurun populasi ini padahal dalam pusi puak ke jauh jebat kan. Yang bergabung. No young Japanese wants to go. Which I highly support. Young Japanese do not go. yang sangat saya dukung. Anak-anak muda Jepang jangan pergi. Jangan mengenakan seragam. Jauhi seragam. Sama sekali jangan. Ini agak menarik. Di satu sisi Jepang ingin punya kaum sayap kanan ingin punya militer besar yang normal. Di sisi lain, rakyat menolak itu. Satu hal lagi, mungkin. Takaichi juga membahas 3. Jepang terkenal dengan 3 prinsip non-nuklir itu kan? Tidak memproduksi, tidak mentransfer, dan tidak menempatkan. Rumatager asning a torntershebeksten. Swam vinana forward thing. She's screwing on those 3 as well. Where are we on that front? We don't know yet. Kami worker, men sa bukanya betul kan ini dia busy nin time bam to the gap. Very quiet about it. Jadi kami minat pun tramas tau. We don't really know. This is another one that's very Nini hal lain rents with tidak popular. Nakse, masih saya warns was step dilov, sebagai bersurpori idam bithal membekaitan dengan nuklir. Bryce, the not a nuclear, and you're a fast juice. Nuclear power they don't like. Yes. Yes. Ya. The Tapi government pemerintah might mungkin do it. melakukannya diam-diam, saya tidak tahu. Jadi itu sebenarnya bukan, So that's kita how sama sekali we, tidak mengadakan diskusi terbuka tentang we hal are itu. having open discussion about it at all. Right. Dan Therud berikutnya, Yumansuri Aziz Remlangi bukan. Ino, a gap of sorry berikut that's you politik. Big thing on the calendar. Calendar-wise, no, but again, Saat ini, LDP is- tidak. it has its own Tapi sekali lagi, LDP punya caranya sendiri untuk, ya, saya tidak tahu, dan menghidupkan kembali dirinya. Jadi mereka mungkin akan menyingkirkannya karena kebijakan ekonominya tidak populer di kalangan dunia usaha, terutama perusahaan besar. Karena dia tidak tahu apa-apa soal ekonomi, dia mungkin benar-benar akan membuat kacau. Misalnya dengan pengurangan pajak konsumsi untuk makanan.
Kalau tanpa membicarakan sumber dananya, lalu langsung menurunkan pajak, itu akan guncangan trust yang terjadi di Inggris. Jadi yen Jepang kan makin merosot. Pada saat itu, dia harus pergi. Jadi kita tidak mengadakan pemilu, tetapi mereka mungkin akan mengganti Perdana Menteri. So we don't have election, but they might replace the prime minister. Right, They right, will right. LDP. Yeah, I mean. Ya. Maksud saya begini. Di dalam sistem Jepang, ada cara untuk mengganti Perdana Menteri. Maksud saya lewat proses parlementer. Tidak ada yang mencurigakan soal itu. Ya, dan ada satu orang lagi yang semacam sedang menunggu giliran. Dan saya berani bertaruh, dia akan menjadi Perdana Menteri dalam 15 tahun ke depan. Tuan Koizumi, putra dari mantan Perdana Menteri Koizumi. Menurut Anda bagaimana dia? Sekarang posisinya di mana? Dia masih Menteri Pertahanan. Saat ini dia memimpin kementerian yang mana? Or which ministry is he heading right? He's the minister of defense. Yes, yes. He's taking a lot. Dia Menteri Pertahanan ya. Dia banyak mengambil foto-foto yang terlihat bagus karena gempa bumi terjadi di Kumamoto. Jadi dia memberi perintah, pakai sepatu bagus dan segala macamnya. Ya mungkin dia merasa dirinya semacam aktor film. Sayangnya, semua orang tahu dia tidak punya kecerdasan atau kemampuan untuk menjadi Perdana Menteri. Ability to be prime minister. Lagi pula, itu Swisword menjadi Perdana Menteri. Tidak, yang paling adalah asas atau metode. Exactly. Betul sekali. Maybe I've been doing. So, do you some ways. Nari, terasa wang. Terasa ya. Uisasa sied sana. It's usat ring. Koizumi is very young. Another thing is Koizumi masih sangat muda. Hal lain adalah LDP, meskipun meraih kemenangan telak pada Desember lalu, mereka justru kalah dalam pemilu-pemilu lokal. Itu sangat menarik. Jadi ini mungkin awal dari berakhirnya LDP. Jika oposisi bisa menyatukan diri, LDP mungkin bisa tersingkir. can put themselves together, LDP might go. LDP might go. Then again, we on the left, we keep hope. LDP mungkin saja tumbang. Tapi di sisi lain, kami di kubu kiri terus berharap itu terjadi. Lalu LDP selalu kembali seperti zombie setiap kali. Benar-benar setiap kali. Dan satu pertanyaan lagi. Karena, seperti yang Anda tahu, salah satu hal gila yang terjadi pada Desember menurut saya adalah partai sayap kiri yang dulu bernama Partai Demokrat Jepang. Lalu partai itu berubah dan terpecah, kemudian menjadi Partai Konstitusional Jepang. The Constitution Party of Japan. Itu kan And then they decided to do like full. Lalu mereka memutuskan untuk melakukan semacam harakiri total dengan bersekutu dengan Komeito yang baru saja keluar dari koalisi dengan LDP dan berkata, kira-kira bersama-sama mungkin kita bisa melakukan suatu. Lalu mereka benar-benar hancur total seperti yang sudah bisa diduga. Karena pada dasarnya mereka bersekutu dengan mantan anggota tim musuh. Dan semua orang merasa aneh. Itu apaan? Dan sekarang mereka ada di mana? Di mana oposisi kiri sekarang, ya? The left opposition today. It's just too sungguh terlalu memecahkan untuk dibicarakan ini sendiri meninggal na era inalake ng charters. thought that was a clever move Oh, because Komeito Karena Komeito pada cara berlaku kepada ingat sekelompok agama tertentu, semacam organisasi Buddha. Namun mereka berpihak pada masyarakat miskin, mereka punya jaringan akar rumput yang sangat kuat. True. benar sind. In tabna olva perang, and on preveng bet the wraths give this drang. Yeah, because they are all originally poor people. Ya, karena pada dasarnya mereka semua berasal dari kalangan miskin, jadi mereka mendukung LDP. Ya, pada dasarnya seluruh pengumpulan suara ini dilakukan oleh anggota Komeito atau anggota Soka Gakkai di daerah pemilihan mereka. Jadi, mereka bisa memobilisasi katanya sekitar 100.000 suara di setiap daerah pemilihan. Jadi ini hal besar. Kalau LDP kehilangan 100.000 suara itu, lalu 100.000 suara tersebut berpindah ke partai kiri atau liberal, Partai Demokrat Konstitusional, maka mereka mungkin bisa menang. Itu perhitungan yang harus terjadi. Itu tidak terjadi. Sebagian karena Takaichi.
Mereka menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk membuat video-video pendek di YouTube, TikTok, dan di mana-mana, pada dasarnya untuk merusak para pemimpin Partai Demokrat Konstitusional ini. Mereka digambarkan arogan, mereka kasar, mereka tidak kompeten. Ada segala macam video seperti itu. Ini sepenuhnya ilegal. Tapi mereka metaus dan fanmiju. Das that honey mas tendronika. Betidraka wat tomithij wasil. So somehow that worked, it seems. Okay, so Oke, Yet Retains Ibn Brothra with the French propaganda media sosial. social media actually. Mit begitu. Ya, Yes. Ya, And de it's fijne something febro that nifs we to me have marchaya though. to believe in that. And now En Skotter, Demertum Strahl, Merstheim Nennius that slang in Engelblik. from public perception. Yeah, unfortunately. Ya, sayangnya begitu. Meskipun Partai Komunis kembali semakin populer, kami memang sangat kecil, tapi tetap saja. Yang lucu adalah, dunia yang kita tinggali ini begitu rumit. Maksud saya begitu terbalik. Di parlemen, hanya Partai Komunis yang membela kaisar. Partai Komunis mempertanyakan perubahan baru ini dan nyaris membela keluarga kekaisaran saat ini. Dunia macam apa yang kita tinggali? What kind of world we are living in? We're actually living in one where you can Kita sebenarnya hidup dalam situasi di mana Anda bisa membedakan. Anda tahu antara orang-orang yang punya ideologi yang jelas dan percaya pada prinsip-prinsip dasar dengan mereka yang hanya mengejar kekuasaan. Dan Komeito, maaf bukan Komeito, Partai Komunis sebenarnya punya prinsip-prinsip dasar. Pada dasarnya, mereka satu-satunya partai yang terus menyuarakan prinsip-prinsip dasar mereka. Dan mereka berpegang pada itu. Meskipun mereka kecil, mereka tetap teguh pada pendirian. Jadi soal kaisar itu adalah salah satu poin yang ingin mempertahankan. Ya. Yes. Yes, they think according Mereka berpikir bahwa menurut konstitusi kita bisa memiliki kaisar perempuan. Karena konstitusi menyatakan laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi kenapa tidak untuk kaisar? Jadi ini menarik. It's interesting. It is interesting. Okay. Mentek. Bagi saya, ini benar-benar sebuah gambaran umum yang sangat menarik. Remerisi banyak semua memang itu kimi dengan senang hati. Orang sikwa mabai tapi disentli niat banyak dari Anda for kunda untuk biru mengikuti. Where should they go to follow you? Okay, I have a university. Okay, sebuah situs web sebuah web universe web situs web desktop. Sen skempau dan sekelain ya, ein terkep kayak bank aiki gang. Maidas desek iwago hayam muncul. Probably it will come up. Okay. And I Baik, will saya akan pastikan untuk mencarinya di Google, menemukannya, lalu memasukkan tautannya ke kotak deskripsi di bawah. Dan kami akan mengundang Anda lagi dalam waktu dekat. Ayah, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih banyak. Thank you so Thank much you for your very time much. today. That's a Peter Chard ticket.